Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Budi Hartanto Susilo MSc dan Ko Ivan Immanuel STMT selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Laboratorium Lalu Lintas. Pada video ini akan menjelaskan mengenai survei waktu perjalanan dan tundaan pada Jalan Terusan Buah Batu dan sekitarnya di Kota Bandung. Lalu lintas di Jalan Terusan Buah Batu dan sejumlah jalan lain di Kota Bandung seringkali terhambat. Penyebab utamanya, durasi lampu merah yang terlalu panjang, ditambah dengan masuk keluarnya kendaraan dari pusat perbelanjaan dan area tertentu yang semakin memperburuk keadaan. Kesulitan ini diperparah oleh meningkatnya jumlah kendaraan, pembangunan gedung yang mengurangi lebar jalan, dan pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Semua faktor ini menekankan pentingnya untuk melakukan survei waktu perjalanan dan tundaan. Tujuan Tujuan dari survei waktu perjalanan dan tundaan adalah untuk mengidentifikasi secara detail berapa lama waktu perjalanan dan tundaan di jalan ini. Tak hanya itu, survei ini juga mengukur volume waktu dan kecepatan lalu lintas, termasuk pada rute angkutan umum dari Jalan Buah Batu hingga Terminal Kebun Kelapa. Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai landasan teori. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu waktu perjalanan. Ini adalah durasi yang diperlukan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki hubungan terbalik dengan kecepatan. Dalam studi ini, kita akan melihat aspek-aspek seperti kecepatan bergerak, kecepatan kendaraan, fluktuasi kecepatan, penundaan antara dua stasiun. Selanjutnya, kita bahas mengenai tundaan. Tundaan adalah perbedaan waktu perjalanan dari kondisi normal ke kondisi terhambat. Ada dua jenis tundaan, di mana ada tundaan tetap yang disebabkan oleh hal-hal seperti lampu lalu lintas dan palang kereta api, serta tundaan operasi yang terjadi akibat kondisi lalu lintas seperti kendaraan berputar, keluar masuk, parkir, volume lalu lintas yang padat, dan kecelakaan. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi berbagai aspek data yang akan diukur. Langkah awal ini penting untuk menetapkan tujuan dan mendapatkan gambaran awal dari hasil observasi praktikum. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk mendukung proses penelitian. Kemudian tahap penting selanjutnya adalah pengumpulan data primer, dilakukan langsung di lapangan melalui survei lalu lintas. Dan setelah itu data primer berdasarkan hasilnya itu dikumpulkan, dan langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan ditutup dengan menyusun kesimpulan dan saran. Selanjutnya, mari kita bahas metode yang digunakan dalam praktikum ini. Pertama adalah metode Moving Car Observer. Dalam metode ini, pengamat melakukan perjalanan di sepanjang ruas jalan yang telah ditentukan. Kita mencatat jumlah kendaraan yang berlawanan arah, kendaraan mendahului dan didahului, serta mengukur waktu perjalanan dan tundaan. Pengamatan ini dilakukan sebanyak 3 kali perjalanan. Metode kedua adalah Floating Car Method. Dalam metode ini, pengemudi berusaha menjaga kendaraannya agar tetap mengambang atau menyatu dengan arus lalu lintas. Pengemudi mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kecepatan rata-rata pada arus lalu lintas yang ada. Ini, mari kita lihat denah rute untuk metode Moving Car Observer. Yang pertama, pengamatan itu dilakukan dalam perjalanan sebanyak 6 kali pulang pergi di satu ruas jalan, di mana pengamatan ini dilakukan di ruas jalan dari Simpang Buah Batu, yaitu titik A, menuju pintu masuk tol Buah Batu, yaitu titik B. Begitupun sebaliknya. Sekarang, mari kita bahas mengenai denah rute untuk metode Floating Car Method. Dalam survei ini, pengendara mobil mengikuti angkutan umum dari Pasar Kordon Buah Batu menuju Terminal Kebun Kelapa, dan sebaliknya dari Terminal Kebun Kelapa kembali ke Pasar Kordon Buah Batu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dan perhitungan dari metode Moving Car Observer, di mana data yang diperoleh mencakup informasi tentang kendaraan yang berlawanan arah, kendaraan yang mendahului, dan kendaraan yang didahului. Pengumpulan data ini dilakukan di ruas jalan antara Simpang Buah Batu menuju pintu masuk tol Buah Batu, dan begitu juga perjalanan sebaliknya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita menghitung volume dan waktu perjalanan menggunakan metode Moving Car Observer. Sebagai contoh, kita ambil perjalanan pertama dari Simpang Buah Batu menuju pintu masuk tol Buah Batu, yaitu dari titik A, yaitu Simpang Buah Batu, menuju titik B, yaitu pintu masuk tol Buah Batu. Contoh kali ini dikhususkan untuk kendaraan bermotor. Kita menggunakan rumus di bawah ini. Yang pertama, kita menghitung volume. Jadi untuk menghitung volume, yaitu NABA, atau NABA itu adalah jumlah kendaraan yang berlawanan yang bergerak dari A ke B, dikurangi NYAB, yaitu jumlah kendaraan yang mendahului dikurangi jumlah kendaraan yang didahului dari tipe pengamatan A ke B. Dibagi dengan TAB ditambah TBA. TAB adalah waktu perjalanan dari A ke B, dan TBA adalah waktu perjalanan dari B ke A. Selanjutnya, kita menghitung waktu perjalanan rata-rata dari A ke B, yaitu
T bar AB sama dengan TAB, yaitu waktu perjalanan A ke B, dikurangi NYAB, dibagi dengan volume lalu lintas dari A ke B. Sehingga hasil perhitungannya menunjukkan bahwa volume kendaraan bermotor yaitu 2.507,8 kendaraan per jam, dan sementara untuk waktu perjalanannya itu adalah 8,504 menit. Proses perhitungan yang sama juga berlaku untuk kendaraan ringan seperti contoh di atas. Proses perhitungan yang sama juga berlaku untuk kendaraan berat seperti contoh yang berada di atas. Sekarang mari kita akumulasikan data yang kita kumpulkan dari 6 fase atau 3 perjalanan tadi yang dilakukan seperti pada tabel di atas. Setelah melakukan rangkaian pengukuran dengan metode Moving Car Observer, kini kita mendapatkan hasil atau data rata-rata volume dan waktu perjalanan. Beranjak ke metode Floating Car Method. Data yang kita kumpulkan meliputi waktu perjalanan, waktu hambatan, dan penyebab tundaan. Kita juga mengukur panjang jalan yang ditempuh. Dari data ini, kita menghitung waktu bergerak yang didapat dengan mengurangi waktu hambatan dari waktu perjalanan. Selanjutnya, kita menghitung kecepatan perjalanan dengan formula panjang jalan dibagi waktu perjalanan dikalikan dengan 3,6. Sama halnya untuk menghitung kecepatan bergerak, hanya saja waktunya adalah waktu bergerak. Hubungan jarak terhadap waktu perjalanan. Pada rute terminal Kordon Buah Batu ke terminal Kebun Kelapa, segmen terpanjang yaitu segmen E hingga F di Jalan Ibu Inggit Ganarsi memiliki jarak 7.600 meter dan waktu tempuh 624 menit. Sebaliknya, dari terminal Kebun Kelapa ke terminal Kordon Buah Batu, segmen terpanjang yaitu berada di segmen E hingga F di Jalan Buah Batu hanya sekitar 1.700 meter. Namun memiliki waktu 988 menit. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perbedaan waktu perjalanan ini yaitu kepadatan lalu lintas. Di sekitaran Jalan Buah Batu, dibandingkan dengan jalan-jalan lainnya, itu memiliki kepadatan yang lebih banyak atau tundaan-tundaan yang lebih banyak, yaitu kendaraan keluar masuk mal pada Jalan Buah Batu itu menjadi faktor utama mengapa waktu yang ditempuhnya itu adalah jauh lebih lama dibandingkan dengan Jalan Ibu Inggit Ganarsi. Hubungan kecepatan terhadap jarak. Pada grafik perjalanan dari terminal Kordon Buah Batu ke terminal Kebun Kelapa, terlihat kecepatan yang rendah kemudian meningkat, yaitu ada di segmen E hingga F dari Jalan Ibu Inggit Ganarsi, dengan jarak 7.600 meter dan kecepatan 44,56 km per jam. Sedangkan pada grafik perjalanan dari terminal Kebun Kelapa ke terminal Kordon Buah Batu, kecepatannya tinggi, kemudian menurun di segmen E hingga F, yaitu pada di Jalan Buah Batu, dengan jarak 1.700 meter dengan kecepatan 50,16 km per jam. Kecepatan kendaraan ini berpengaruh terhadap waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu jarak. Pada umumnya, kecepatan yang lebih tinggi memungkinkan jarak yang lebih jauh ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Namun faktor-faktor seperti kepadatan lalu lintas, tundaan-tundaan, itu bisa mempengaruhi hubungan ini. Hubungan kecepatan terhadap waktu perjalanan. Pada grafik perjalanan terminal Kordon Buah Batu ke terminal Kebun Kelapa, kita lihat kecepatannya itu rendah lalu meningkat di Jalan Ibu Inggit Ganarsi dengan waktu tempuh terpanjang 624 menit dan kecepatan 44,56 km per jam. Sebaliknya, dari terminal Kebun Kelapa ke terminal Kordon Buah Batu, kecepatannya itu tinggi lalu menurun, yaitu ada di Jalan Buah Batu, menghasilkan waktu tempuh 988 menit dengan kecepatan 50,16 km per jam. Kecepatan dan waktu perjalanan memiliki hubungan yang kompleks. Secara umum, kecepatan yang lebih tinggi akan mengurangi waktu perjalanan. Namun, jika ada faktor-faktor perhambat seperti tundaan, kepadatan lalu lintas yang buruk, itu kecepatan yang tinggi di awal mungkin tidak cukup untuk mengimbangi waktu yang hilang akibat hambatan tersebut. Kita sekarang akan membahas mengenai perbandingan volume lalu lintas antara metode Moving Car Observer dengan survei langsung. Dalam praktikum ini, kedua metode tersebut dikombinasikan dan dibandingkan, lalu dilakukan pada saat jam puncak, mirip dengan praktikum sebelumnya. Hasil yang diperoleh ternyata menarik, yaitu volume lalu lintas yang tercatat melalui metode tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas pada jam puncak di area studi ini cukup konsisten. Setelah melakukan analisis mendalam menggunakan metode Moving Car Observer, Floating Car Method, lalu membandingkan hasilnya dengan survei langsung, kita sampai pada beberapa kesimpulan penting. Pertama, metode Moving Car Observer memberikan pemahaman yang baik tentang dinamika lalu lintas termasuk volume kendaraan, kecepatan, dan pola pergerakan. Kedua, Floating Car Method memungkinkan kita untuk mengikuti alur lalu lintas secara real time dan memberikan data tentang kecepatan serta hambatan dalam perjalanannya.
Ketika kita membandingkan dari data Moving Car Observer dengan survei langsung, kita menemukan bahwa kedua metode tersebut menghasilkan data yang konsisten, terutama dalam hal volume lalu lintas pada jam puncak. Terakhir, kami memberikan beberapa saran bagi pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, Dinas Perhubungan, dan pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan hasil praktikum ini. Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem manajemen lalu lintas yang responsif terhadap volume kendaraan secara real time. Ini memungkinkan pengaturan lalu lintas yang lebih dinamis dan efektif, yaitu pengembangan infrastruktur jalan yang sangat penting untuk mengatasi kemacetan di sekitar Jalan Terusan Buah Batu. Terima kasih telah menyimak penjelasan mengenai survei waktu perjalanan dan tundaan di sekitaran Jalan Terusan Buah Batu, Kota Bandung. Semoga hasil praktikum dan saran-saran yang disampaikan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk perbaikan kondisi lalu lintas. Mari bersama-sama menciptakan kota yang lebih lancar, aman, dan ramah lingkungan.